Matahari siang ini lumayan menyengat, padahal perjalanan masih jauh. Tapi aku nggak akan menyerah. Karung kedelai ini harus sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Semangat! Benar saja, proses pembuatan kedelainya sudah mulai sejak tadi. Untung aku belum terlambat. Aku memang sudah berjanji akan bantu-bantu di sini, membuat tahu berbahan dasar kedelai. Kedelai yang baru datang tidak langsung diolah. Kedelai harus direndam dahulu selama 6-8 jam. Rendaman ini akan membuat kedelai mengembang dan melunak. Selanjutnya, kedelai dicuci dan dihancurkan dalam mesin penggiling. Hasilnya, kedelai berbentuk menyerupai bubur. Nah, bubur kedelai inilah yang akan dimasak di tabung-tabung besar ini. Tempat pembuatan tahu ini lumayan besar, karena memasok kebutuhan tahu di wilayah Kediri. Kegiatan produksinya tentu saja melibatkan banyak peralatan dan banyak orang. Setiap tabung dilengkapi dengan pipa yang terhubung dengan pembakaran luar yang menghasilkan uap panas. Uap panas inilah yang mematangkan bubur kedelai yang ada di tabung ini. Tuh, kelihatan kan bubur kedelainya meletup-letup? Oh iya, dalam prosesnya juga digunakan air cuka sebagai pengental sari kedelainya. Selanjutnya, bubur kedelai disaring. Kain penyaring yang menggantung ini harus terus digoyang-goyang supaya sari kedelai menetes. Pokoknya, aktivitas ini berhenti kalau yang tersisa di penyaringan hanya ampasnya saja. Kata Pak Gatot, pabrik tahu ini mengolah kedelai hingga 3 kuintal setiap harinya. Wah, kebayang yo, ampasnya sebanyak apa? Mas, kita ampas tahunya di itu Mas ya? Ya. Oh ya, makasih Mas ya. Sari kedelai yang sudah masuk cetakan lalu dipres selama beberapa saat sampai kandungan airnya dalam tahu berkurang. Pengepresan bisa dilakukan sekaligus untuk beberapa cetakan. Selanjutnya, cetakan dibalik dan tahu disimpan di dalam rak sebelum dikemas. Tahu sudah menjadi salah satu jenis lauk yang sering dikonsumsi orang Indonesia. Makanan asli Cina ini mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1900-an oleh orang Tiongkok. Tahu kuning Kediri atau biasa disebut tahu takwa tidak berbeda jauh manfaatnya dengan tahu putih. Tahu mengandung kolesterol yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyumbatan jantung. Isoflavonnya dapat mencegah kanker payudara dan prostat. Biasanya, bungkil atau ampas tahu hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak. Padahal, gizinya masih banyak loh.
penasaran, ampas tahu pesanan Mbak Ajeng ini mau diolah jadi apa ya? Mbak, ampas tahunya udah kering, Mbak. Tunggu pisan ya dulu ya. Oh, ya Mbak. Sebelum diolah, ampas tahu harus dikeringkan dan ditumbuk dahulu. Dari proses ini akan dihasilkan tepung ampas tahu yang halus dan siap olah. Ternyata Mbak Ajeng mau mengolah ampas tahu jadi kue brownies. Ini kan kue favorit para perempuan. Coklat-coklat manis kayak aku. Membuat brownies ampas tahu mudah saja. Telur yang sudah dikocok bersama pengembang, gula dan susu, lalu ditambah terigu, tapioka, dan coklat tentunya. Mbak, sudah bisa masukin belum, Mbak? Iya. Tak masukin ya, Mbak ya? Nah, barulah tepung ampas tahu diadon bersama adonan tadi. Tunggu, Mbak. Terakhir, adonannya diberi minyak. Adonan lalu dimasukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega dan ditaburi terigu. Tujuannya supaya adonan tidak sulit dikeluarkan dari loyang nantinya. Oh, ya Pak. Brownies dikukus dengan air mendidih selama kurang lebih 30 menit. Oh iya, sebaiknya pengukusan jangan lebih waktu yang disarankan karena bisa mengakibatkan kue menjadi bantat atau bertekstur keras. Ternyata dari bahan yang sederhana bisa diolah menjadi makanan yang menarik dan bergizi pula. Wah, ini yang namanya murah meriah, mewah. Cocok buat cemilan sore sambil ngobrol-ngobrol seperti ini.